Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ummatal Islam, saudaraku dimanapun antum berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang sangat singkat namun mengandung fawaid-fawaid yang begitu banyak. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa beliau menemukan atau mendapatkan sitina faidah, sampai 60 faidah dari hadis yang singkat ini. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ilaina. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi rumah kami. Kemudian beliau mengatakan, wali akhun saghir, dan aku, kata Anas bin Malik, memiliki saudara atau adik kecil yang mana beliau atau adik kecil ini biasanya dipanggil dengan sebutan Abu Umair. Kemudian ketika itu Abu Umair, yaitu seorang anak kecil ini, sedang bermain dengan seekor burungnya. Kemudian begitu bermain, akhirnya seekor burung ini mati. Kemudian Abu Umair terlihat sedih karena burungnya mati. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma sya'nuh?" Kenapa Abu Umair? Kenapa dia? Kemudian dikatakan kepada Rasulullah bahwasanya mata nugharuh, bahwasanya seekor burungnya telah mati, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Umair, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Aba Umair, apa yang terjadi pada si Nughair? Nughair yaitu nama dari seekor burung yang memiliki paruh yang berwarna merah. Dari hadis singkat ini, yaitu ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi pada si Nughair? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mampu mengeluarkan sitina faidah, sampai 60 fawaid yang beliau keluarkan dari hadis yang singkat ini. Di antara beberapa fawaid-fawaidnya, tidak mungkin saya sebutkan sampai 60. Mungkin beberapa saja intinya, yaitu yang pertama, faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis singkat ini adalah jawazu tarbiyatut thair wa wad'uhu fil qafas. Yang pertama, boleh hukumnya memelihara seekor burung dan meletakkannya di dalam sangkar. Maka faedah yang pertama yang bisa kita ambil adalah boleh hukumnya memelihara burung dan meletakkannya di dalam sangkar. Dengan syarat kita kasih makan, kita kasih minum, tidak boleh kita siksa. Kemudian yang kedua, jawazu, diperbolehkan permainan, atau seorang anak kecil boleh hukumnya bermain dengan makhluk yang bernyawa. Boleh hukumnya seorang anak kecil kita kasih mainan meskipun makhluk yang bernyawa seperti burung, ya, seekor ayam dan seterusnya, boleh hukumnya. Boleh meskipun sampai burung itu atau anak ayam itu mati karena anak kecil ini, tidak mengapa. Boleh hukumnya seorang ayah memberikan permainan kepada anak kecil, yang permainan yang diperbolehkan itu meskipun seekor burung dan yang lainnya. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yaitu jawazu isti'malis saja'. Boleh menggunakan saja', menggunakan puisi, menggunakan saja' di dalam berkata, di dalam bertutur kata. Seperti Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Umair, Nughair. Ini yang disebut dengan saja'. Maka boleh kita bersaja', berpantun di dalam ucapan atau perkataan kita. Maka pantun hukumnya boleh. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini adalah jawazut tasghir walau kana lil hayawan. Boleh hukumnya menggunakan kata tasghir, menggunakan bentuk sighah tasghir
meskipun tasgir kita peruntukkan kepada seekor hewan, binatang. Jadi Umair ini tasgir dari Umar. Nughair tasgir dari Nugor. Aslinya Umar menjadi Umair. Aslinya Nughar menjadi Nughair. Maka boleh hukumnya ditasgir. Umair, Nughair. Maka banyak kita lihat anak-anak atau seorang ayah memberikan anaknya namanya Umair atau Unais atau Sulaim atau Tufail, maka ini boleh hukumnya. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah istihbabul kunyah. Dianjurkan, diperbolehkan menggunakan nama kunyah, nama panggilan meskipun terhadap anak kecil. Jadi diperbolehkan, dianjurkan memberikan nama kunyah. Seperti Abu Umair, nama aslinya bukan Abu Umair, akan tapi dikunyah, diberikan nama panggilan, ya Aba Umair. Maka anak kita meskipun masih kecil boleh kita namai Abu Umair, Abu Unais atau Abu Usamah dan yang lainnya. Menggunakan nama kunyah diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Apalagi seorang ayah yang sudah punya anak, umpamanya seorang ayah punya anak namanya Hasan, maka dipanggil anak ayah ini Abu Hasan. Atau punya anak namanya Hafsah, maka dipanggil Abu Hafs atau Abu Hafsah dan yang lainnya. Maka dianjurkan, diperbolehkan, dianjurkan untuk menggunakan nama kunyah. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini adalah, yaitu boleh hukumnya seorang orang tua, boleh hukumnya orang tua membelikan atau memberikan nafkah, menafkahkan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk membeli permainan yang diperbolehkan. Jadi boleh hukumnya orang tua mengeluarkan hartanya untuk membeli permainan kepada anaknya, namun dengan syarat permainan yang ibahah, permainan yang diperbolehkan. Permainan yang diperbolehkan, maka hukumnya boleh bagi orang tua menafkahkan atau mengeluarkan hartanya untuk membeli permainan-permainan, namun permainan-permainan yang diperbolehkan. Permainan-permainan yang diperbolehkan. Kemudian faedah yang terakhir, masih banyak sebenarnya faedah-faedah yang lain, akan tapi faedah yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah boleh hukumnya bertanya terhadap sesuatu yang sudah kita ketahui. Maka Rasulullah sudah mengetahui bahwasanya Aba Umair sedang bersedih. Akan tapi beliau bertanya. Beliau bertanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Padahal beliau telah mengetahui bahwa Umar atau Umair mati seekor burungnya. Akan tapi Nabi bertanya terhadap apa yang beliau telah ketahui, maka hukumnya boleh. Kemudian boleh juga al-mizahah, jawazul mumazahah, walau ma'as sughara. Boleh hukumnya bercanda. Boleh hukumnya bercanda. Selama candanya itu tidak berlebihan. Maka Rasulullah SAW begitu melihat Aba Umair sedang bersedih, sedang menangis karena mati seekor burungnya, maka dicandainya Aba Umair tersebut. Beliau mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi pada si Nughair? Kenapa si Nughair? Kemudian dia menjawab, mata ya Rasulullah. Burung saya mati wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencandainya kembali, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi pada si Nughair? Maka al-mumazahah, jawazul mumazahah, boleh hukumnya bercanda meskipun seorang yang dewasa kepada anak kecil. Artinya tidak menurunkan haibah dan derajat seorang yang dewasa ini. Maka orang tua, banyak kita lihat para orang tua bercanda dengan anaknya yang masih setahun, 2 tahun, maka hukumnya boleh dan tidak menurunkan haibah dan derajat orang tua tersebut. Sebagaimana Rasulullah, seorang Rasul mencandai anak kecil, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Semoga hadis yang singkat ini mampu kita ambil faedah-faedahnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian inilah syariat, inilah sunnah. Maka bisa antum lihat hadis ini di Sunan Abu Daud atau di Sunan At-Tirmidzi atau riwayat Ahmad, dan juga bisa antum buka kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, maka antum akan temukan beberapa dan banyak fawaid-fawaid di sana. Maka oleh karena itu
masih banyak lagi faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengambil fawaid-fawaid itu kita bisa terus menjadi sahibut ta'assi, menjadi orang yang betul-betul mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus istiqamah dan berusaha menghidupkan, menjaga dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadis singkat ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita ambil faedah-faedahnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga mampu kita mengetahui al-ahkam, hukum-hukum di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan, karena hanya Allah dan Rasulnya yang terbebas daripada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.